Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Padang. Kali ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang pelaksanaan coaching pada supervisi akademik. Bersama saya, Putri Ayu Dwiana dari SMK Negeri 5 Padang. Dan saya Kekambil dari SMK Negeri 3 Padang. Dan saya Farisa Engrini, SSI dari SMA Negeri 3 Padang. Dan saya Windy Trisna Hardianti dari SMP Negeri 17 Padang. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual ini, kami akan berbagi peran. Saya nanti akan berperan sebagai supervisor. Dan saya akan berperan sebagai coach. Dan saya berperan sebagai coach. Dan saya berperan sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Wil. Waalaikumsalam Ibu. Oh ya Pak Wil, nanti kita akan melakukan, Pak Wil nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Insyaallah siap Ibu. Ya, oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan atau saya bicarakan dulu sama Pak Wil. Boleh Ya, Pak Wil? siap Ibu. Ya. Baik Pak Wil. Pada saat coaching antara coach dan juga coachee nanti saya akan amati adalah nilai-nilai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai nak dengan alur tirta atau Ibu. belumnya ya. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan yang Bapak tanyakan. Ya. Dan jadi nanti pada saat Bapak akan sampaikan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coachingnya. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatifnya, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Oke Ibu, silakan Ibu. Terima kasih. Untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Yang pertama sekali yang kita kembangkan di sini adalah Ibu itu proses kehadiran penuh, itu mendengarkan keaktifan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu aja Pak Ibu. Iya, baik Pak Wil. Baik Pak Wil, yang ingin saya kembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya. Ya. Nah, dari kehadiran penuh, present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya. Di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan nanti pada saat saya melakukan observasinya nanti? Baik Ibu. Kompetensi yang spesifik yang akan kita kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti Ibu. Oke, ya baik Pak. Nah, kira-kira dari hal itu indikator ketercapaiannya pada saat coaching nanti sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak? Kira-kira begitu? Ya. Nah, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan nanti Bapak melakukan proses coaching. Ya. Nah, dengan coaching ini dengan sebaik-baiknya, nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan kembali ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Oke, siap Ibu. Iya, silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Windy. Waalaikumsalam Pak. Nampaknya pada kesempatan ini Ibu ada masalah kayak ini. Ada mau disampaikan nggak? Betul sekali Pak. Di sini saya ada sedikit yang ingin saya sampaikan Pak. Apakah Bapak ada waktu Pak? Insya Allah kalau untuk Ibu insya Allah ada. Silakan Ibu. Apa masalah Ibu yang akan disampaikan sehingga saya bisa membantu nantinya? Oh baik Pak. Begini Pak, saya ingin menanyakan terkait dengan rekan kita di sekolah ini Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Pak ya. Dari penyampaian materi pembelajaran itu yang masih konvensional, seperti ceramah, sehingga siswa itu merasa bosan begitu Pak. Seperti yang sama-sama sudah kita ketahui bersama ya Pak ya, dari perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat ya Pak ya.
Tetapi di sini di sekolah kita guru-guru itu masih saja tidak ada perubahan sama sekali. Jadi mengandalkan metode pembelajaran yang konvensional dan tidak bervariasi, Pak. Sehingga siswa itu merasa sangat jenuh sekali begitu, Pak. Jadi kurang bervariasinya pembelajaran gitu, Pak. Oke, Bu. Jadi kalau begitu di sekolah Ibu itu serta Ibu pantau berarti masih konvensional gitu, Bu ya. Berarti masih memakai metode lama gitu, Bu ya. Iya, Pak. Nah, tentu di sini Ibu tentu hendaknya kalau bisa Ibu tentu guru-gurunya harus bervariasi lah dalam mengajar gitu ya. Mungkin itu yang perlu Ibu sampaikan nanti ke rekan-rekan Ibu gitu. Ya begitu, Pak. Medianya atau model pembelajaran yang ya Pak yang masih lama saja gitu, Pak. Oh gitu. Nah, kira-kira nanti dari percakapan ini apa yang Ibu inginkan nanti? Yang saya inginkan itu saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah tersebut, Pak. Khususnya dalam hal penyampaian materi kepada siswa sehingga minat dan motivasi siswa dalam belajar itu sudah berkembang begitu, Pak. Oh gitu. Oh ya, tentu kita menginginkan ada perubahan-perubahan dalam pembelajaran nantinya sehingga siswa pun belajar bisa agak lebih menyenangkan gitu, Bu ya. Kemudian selanjutnya apa yang Ibu lihat dan Ibu dapatkan dari permasalahan itu? Yang saya inginkan di sini adanya perubahan, Pak. Misalnya dalam penyampaian metode pembelajarannya, pembuatan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya saja penggunaan beberapa aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, Pak. Di sana kan bisa guru membuat Quizizz serta siswanya bisa menjawab secara langsung dan nilainya pun juga sudah terpapar di sana begitu, Pak. Serta adanya media PowerPoint yang dapat menambah semangat siswa dalam belajar untuk memudahkan guru juga dalam memberikan materi pelajaran begitu, Pak. Oke, tentu nanti Ibu memberikan informasi-informasi kepada kawan-kawan Ibu nanti ya tentang pembelajaran yang bervariasi begitu ya. Nah, sepanjang pemantauan Ibu, kira-kira pada level berapa teman-teman Ibu pada waktu di sekolah itu? Sepertinya kalau berbicara mengenai level ya Pak ya, sepertinya masih ada di level 5 Pak. Karena di sekolah tersebut lebih banyak guru-guru senior ini sehingga kalau untuk level yang tinggi lagi sepertinya agak sulit Pak. Jadi mungkin di sini saat ini masih berada pada level 5. Level 5 Bu ya? Iya. Oke. Kemudian Bu, kalau di posisi level 5 itu kira-kira berapa level kira-kira Ibu tingkatkan maunya begitu sehingga nantinya tercapailah pembelajaran menyenangkan bagi anak itu. Sehingga guru-guru pun tentu termotivasi gitu ya. Mungkin bisa ditingkatkan seperti kepada level 7 Pak. Mungkin kalau kepada level yang lebih tinggi itu agak sulit rasanya ya Pak ya. Ya apalagi guru-guru senior itu kan banyak yang kurang bisa IT ya Pak ya. Jadi agak susah. Mungkin kalau untuk level 7 mungkin bisa dilakukan gitu Pak. Oke Bu. Nah, kalau di level 7 perkiraan yang Ibu capai, kira-kira apa usaha Ibu untuk mencapai level 7 itu sehingga guru-guru kita atau guru Ibu di situ tuh bisa memahami itu gitu. Oke, silakan Ibu. Sebenarnya begini ya Pak ya, saya masih memikirkan juga Pak apa rencana dan tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin di sini semacam kegiatan atau seperti pendampingan terhadap beberapa guru nantinya antara saya dengan rekan guru sehingga secara face to face itu ada pergantian. Jadi langsung ada permasalahan dan ada solusinya begitu. Nah, tentu nantinya Ibu nanti perlu memonitoring nantinya ya kepada guru-guru sehingga tercapai atau tidaknya yang Ibu ingat tadi itu. Mungkin di samping itu Ibu monitoring perlu juga nanti pendampingan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah itu gitu. Mungkin itu Bu. Sehingga nantinya
ketika setelah itu nanti strategi apa yang mungkin ibu lakukan kepada teman-teman ibu nantinya. Oke. Mungkin kalau bukan dengan monitoring, saya bisa coba lakukan dengan konsultasi ya Pak ya, dengan ya kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum bisa juga ya Pak ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya nantinya untuk peningkatan kompetensi guru pada bidang tersebut, begitu ya Pak. Oke. Jadi ibu melakukan kegiatan monitoring gitu ya. Tentu ibu bisa memerlukan support gitu ya di sekolah itu kepada teman-teman ibu yang ada di sekolah itu atau pihak yang kompeten ya. Kira-kira siapa saja kira-kira yang ibu harapkan bisa memberikan support, memberikan motivasi kepada ibu di sekolah itu sehingga tercapai apa ibu inginkan itu gitu. Saya nanti mungkin meminta bantuan itu kepada teman guru dalam bidang IT Pak, atau penggunaan pembelajaran yang sudah bervariasi Pak. Misalnya di sekolah itu dengan adanya ini, dan juga nantinya meminta bantuan kepada Ibu Putri yang bisa nantinya sebagai guru ya di bidang IT begitu Pak. Oke Bu Windy. Nah kemudian dalam melakukan monitoring itu mungkin ibu perlu juga berkolaborasi ya dengan kawan-kawan yang ada di situ untuk merealisasikan itu mentornya itu kira-kira Bu ya. Oke Bu, lanjut. Iya, insya Allah secepatnya ya Pak ya. Berarti insya Allah saya akan melakukan kegiatan ini, dan saya akan berkoordinasi dulu serta berkolaborasi dengan pihak sekolah. Saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan monitoring ini Pak. Oke Bu, sepanjang percakapan yang kita lakukan ini, kira-kira apa yang ibu dapatkan? Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Dari percakapan kita hari ini, mungkin yang saya dapatkan adalah gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan dari sekolah saya dengan cara adanya kegiatan monitoring Pak. Kemudian di sini dibantu juga dengan tim beberapa guru IT dalam memecahkan masalah yang ada di sekolah ini, begitu Pak. Oke Bu, alhamdulillah saya kira sudah ada gambaran bagi ibu ya untuk menciptakan perubahan di sekolah sehingga nantinya memang di sekolah ibu itu bisa sesuai dengan harapan yang tadi ibu sampaikan itu sampai level 7 Bu ya. Jadi mudah-mudahan dengan ibu bisa berkolaborasi atau kerjasama dengan rekan-rekan dari sekolah, kemudian ada lagi yang mensupport ibu di situ ya. Mudah-mudahan nantinya ibu bisa sukses. Amin, amin, amin Pak. Oke Bu, terima kasih. Sampai di sini mungkin pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Will, bagaimana tadi hasil dari coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, proses coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur kita yang sudah kita rencanakan. Kemudian sudah sesuai dengan tujuannya sudah tercapai, kita lakukan. Kemudian ada situ identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur kita tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya. Alhamdulillah Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Will. Pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang ingin Bapak inginkan? Yang kita inginkan tentu apapun Bu yang kita lakukan tentu ada harapan-harapan yang kita capai. Kompetensi yang kita capai dan kita kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses tirta ini, sehingga saya nantinya lebih dapat melakukan
coaching itu untuk lebih baik gitu. Mungkin itu, Bu. Ya. Baik Pak Will, berarti sudah berhasil ya Pak Will ya. Nah, Alhamdulillah, Bu. ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya saya amati juga ada beberapa catatan ini Pak Will. Ya. Tadi sudah yang mana tadi Pak Will sudah berhasil menyampaikan beberapa hal yang sudah sesuai dengan alur tirta itu, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian Pak Will juga sudah mengidentifikasi permasalahannya terhadap koci, kemudian yang terakhir Pak Will sudah mencarikan rencana aksinya, kemudian Pak Will sudah memberikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya bertanggung jawab kepada koci untuk mencari rencana aksi yang mana yang sebaiknya nantinya untuk dilakukan. Baik Pak Will. Ya Ibu. Nah, dari hal itu tadi, mendengar percakapan kita ini, sudah melihat percakapan Pak Will sama Bu Windy tadi ya, itu saya melihat itu sudah sangat berjalan dengan baik, sesuai dengan antara coach dengan coach, sudah sesuai dengan alur tirta yang kita inginkan. Amin. Nah, kemudian yang perlu di mana di sini saya juga mengapresiasi di sini coachnya Ibu Windy sudah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa, tentunya tak lepas dari coachnya yang sangat luar biasa memberikan pertanyaan-pertanyaannya ya. Kira-kira begitu ya Pak Will. Oke Bu. Oh ya Pak Will, ada satu lagi ya Pak Will, boleh kira-kira saya tanyakan lagi Pak Will? Ya. Untuk kedepannya kira-kira apa kompetensi yang apalagi yang ingin Bapak kembangkan terhadap hasil coaching kita hari ini? Baik Ibu, untuk kedepannya itu kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendalami, memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik gitu. Oke Pak Will, terima kasih atas kesempatannya hari ini sudah memberikan kepada kita bersama, untuk saya sebagai pengamat, untuk Pak Will hari ini ataupun sebagai observer dan coachnya terhadap Pak Will. Semoga untuk kedepannya bisa mengembangkan bagaimana alur tirta ini bisa kita kembangkan dengan lebih baik, dan kemudian Pak Will dengan Ibu Windy sebagai coach juga sama-sama kita mengembangkan ke arah yang lebih baik. Insya Allah. Wah, terima kasih atas perhatiannya semua, baik kepada Pak Will sebagai coach maupun Bu Windy sebagai coach yang sudah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa pada hari ini. Amin, Saya amin. sebagai observer mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.